Hari ini saya akan berkhotbah dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Saya akan berkhotbah dengan judul Memahami Makna Penderitaan. Dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Dengan judul Memahami Makna Penderitaan. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Ini adalah pesan dari Rasul Petrus kepada warga gereja yang banyak mengalami penganiayaan pada abad pertama Kekaisaran Romawi. Sungguh umat Tuhan pada masa itu betul-betul tersiksa. Itulah sebabnya Tuhan memakai Rasul Petrus di sini untuk menyemangatkan mereka, supaya mereka memahami makna penderitaan itu dengan benar. Dengan demikian mereka akan dapat menghadapinya juga dengan benar. Di sini Rasul Petrus berkata, kamu jangan heran kalau kamu ini menderita sebagai umat Tuhan. Sebab Kristus juga menderita. Dan padamu ada roh kemuliaan. Asal kamu jangan menderita karena salahmu sendiri. Tapi kalau kamu menderita sebagai murid Kristus, orang Kristen, kamu justru harus bangga. Kamu adalah anak-anak Allah di rumah Allah. Kamu disesah duluan supaya kamu cepat dewasa. Dan kamu tidak boleh meninggalkan Tuhan. Pada saat kamu menderita justru kamu mesti selalu berbuat baik padanya. Inilah Bapak Ibu, supaya umat Tuhan itu memahami masalah, persoalan yang mereka hadapi dengan benar. Ini juga berlaku buat kita. Kan ada-ada saja ya persoalan dalam hidup ini. Tema atau topiknya beda-beda setiap orang. Mungkin juga satu masa kita tidak ada masalah, tapi masa lain selanjutnya, kalaupun kita Bapak Ibu, suatu ketika tidak ada masalah, kan tidak ada jaminan nanti tidak. Maka di sini ya, kita harus memahami makna penderitaan itu dengan benar. Supaya kita dapat menghadapinya dengan benar. Start with understanding. Mulai dari pemahaman. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sajakah makna penderitaan yang harus kita pahami itu dengan benar. Kalau kita membaca nats ini dengan seksama ya, surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19.
dapatlah kita catat di sini paling tidak 4 makna penderitaan bagi kita umat Tuhan. Yang pertama adalah penderitaan itu untuk mengasah kecerdasan kita. Ayat 12, 13, 14. Berikutnya, penderitaan itu untuk menunjukkan kemurnian kita. Ayat 15, 16. Lalu, penderitaan itu untuk memproses kedewasaan kita. Ayat 17, 18. Dan yang keempat, penderitaan itu untuk menguji kesetiaan kita. Ayat 19. Jadi harap maklum ya, tujuan saya menguraikan khotbah ini adalah supaya kita memahami atau diingatkan kembali kalau toh sudah pernah. Paling tidak 4 makna dari penderitaan yang harus kita pahami dengan benar. Yang pertama Bapak Ibu adalah untuk mengasah kecerdasan kita. Kecerdasan yang dimaksud di sini bukan kecerdasan intelektual sosial, bukan cerdas secara ilmu pengetahuan teknologi di bumi ini, tetapi kecerdasan spiritual. Ketika kita melihat masalah itu sebagai apa? Di sini ada 3 yang dapat kita urai. Ayat 12 tersendiri, 13 tersendiri lagi, demikian pula ayat 14. Ayat 12 dulu. Mula-mula adalah supaya kita cerdas memposisikan kapasitas masalah itu sebagai apa buat kita. Kan di sini katakan apa? Saudara-saudara, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ingat ya, meskipun dia nyala api siksaan, tapi sebagai apa? Sebagai apa? Ujian. Ujian pencobaan untuk meningkatkan kualitas. Bukan godaan untuk menghancurkan. Dan lagi ya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Seolah-olah, sepertinya, kayaknya. Kalau seolah-olah beneran enggak? Bapak Ibu ikuti enggak nih khotbah? Kalau seolah-olah itu sungguh-sungguh begitu atau sepertinya saja? Asli tidak? Betul-betul tidak? Seolah-olah luar biasa. Berarti ya tidak luar biasa. Berarti ya biasa. Pendeta, masa penderitaan seperti api siksaan biasa? Biasa. Saya garis bawahi dulu, bukan dikatakan remeh. Tidak boleh kita menganggap persoalan sekecil apapun itu remeh. Tetapi jangan dibesar-besarkan. Jangan digede-gedein. Posisikan masalah itu sebagai hal yang biasa. Bukan luar biasa. Coba kita cari alasan pendukung ya. Mengapa ya masalah yang begitu berat tapi tetap harus biasa? Ya mula-mula kita harus konsisten dengan omongan kita sendiri dalam penyebutan terminologi atau ungkapan. Kalau kita katakan, Yesus luar biasa. Tuhan luar biasa. Allah luar biasa. Yang lain? Harus konsisten. Jangan, kemarin Tuhan luar biasa. Sekarang kita geser dia dari tahtanya. Mentang-mentang kita kaget dengan yang lain itu. Tidak bisa begitu kawan. Kita mesti konsisten. Kita apakan Tuhan sebagai apa Tuhan bagi kita. Kemarin, sekarang maupun nanti. Saya tidak anti dengan jargon apapun ya. Tapi hati-hati kalau kita menyebut luar biasa ini. Kalau ditanya semisal saya bukan mau menekan ya. Atau menyindir. Tapi ini kan pembelajaran istilah. Apa kabar? Orang jawab apa? Luar biasa, kenapa? Ya jelaskan. Jangan apa luar biasa, semua luar biasa. Lalu kau bilang juga Tuhan luar biasa. Lalu apa bedanya Tuhan dengan masalahmu sekarang? Semua kau bilang luar biasa. Kalau kita sudah sepakat atau paling tidak secara pribadi kemarin berkata Tuhan luar biasa.
Maka jangan ada yang sama dengan itu. Semua harus jadi biasa. Saya nggak mengerti khotbah ini pendeta apa sih. Ya sudah, tidak apa-apa. Mesti ada penjelasan yang lain. Mengapa persoalan kita itu biasa, bukan luar biasa? Coba lihat 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Mengapa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa? Karena tidak melebihi kekuatan manusia. Coba lihat saya. Saya manusia biasa atau luar biasa? Biasa. Kan makhluk tuh banyak tingkatannya. Malaikat diuji sesuai dengan kapasitasnya sebagai malaikat. Hewan binatang diuji sebagai kapasitasnya sebagai hewan binatang. Nah, saya manusia. Saya punya kapasitas posisi tersendiri. Tuhan tidak pernah curang. Dia setia disebut di dalam ayat ini. Sebab Allah itu setia. Tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kalau kita sedang mengalami penderitaan apapun itu, kapanpun itu, coba. Biarlah itu kesempatan bagi kita menunjukkan kecerdasan. Cerdas dah kita memahami penderitaan itu sebagai apa bagi kita. Ternyata menurut ayat 12 tadi, pencobaan, masalah-masalah seberat apapun itu tetap adalah biasa. Lagi pula bukan cuma kita yang bermasalah. Umum masalah dihadapi umat Tuhan. Mumpung kita di surat 1 Petrus sekarang pasal 5 ayat 8 dan 9. Lompat ya ayat 9. Lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu, sama-sama baca, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bukan cuma kamu yang sakit, bukan cuma kamu yang susah. Biasa. Kalau kita mengalami penderitaan, coba. Pahami penderitaan itu secara kacamata rohani. Kecerdasan spiritualmu terasah. Sebagai apa masalah bagimu? Sudut pandangmu sekarang atas masalah itu bagaimana? Sekali lagi, karena kita sudah sepakat atau paling tidak secara pribadi kita katakan, Tuhan luar biasa. Dia unik tersendiri, tidak ada yang sama dengan dia. Yang lain harus biasa. Demikian pula kalau kita sukses, kalau kita alihkan soal. Kalau saya punya uang tanpa utang ya. Uang saya banyak, misalnya $1 miliar US. Besar gak tuh? Besar sekali. Saya sendiri gak pernah ngitung. Tapi $1 miliar US, waduh, saya bisa jadi konglomerat. Disebut. Kalau saya jadi orang kaya raya seperti itu, biasa atau luar biasa? Bagus. Jadi saat kita itu kaya, sukses, makmur, hebat secara sosial, katakan biasa. Tuhan yang luar biasa. Begitu pula kalau kita sakit, susah, menderita, ditanya, aduh berat sekali kau lay, aduh bagaimana kau tulang, aduh bagaimana. Amang boru, aduh, kenapa nih? Orang boleh bingung, kita tidak bingung. Karena kita sudah tahu, kita ada kecerdasan spiritual, bukan mau meremehkan, tapi persoalan-persoalan yang kami hadapi adalah biasa. Hanya Tuhan yang luar biasa. Lalu ayat 13. Kecerdasan spiritual berikutnya di sini adalah, kamu bisa enggak jadikan Kristus sebagai contoh? Kan kalau kita pinter, kita akan ingat rumus, betul enggak? Betul enggak? Betul enggak?
Bagaimana kita akan menyelesaikan soal kalau tidak ada rumus? Berarti kita butuh pola. Siapa yang kita jadikan sebagai pola? Kristus, ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kristus itu mulia saat menderita. Kristus juga mulia nanti saat Dia datang memerintah. Di mana letak kemuliaan Kristus ketika Dia menderita? Ya lihat saja. Waktu Dia disesam, marah-marah enggak? Mengutukin enggak? Nangis-nangis enggak? Mohon belas kasihan enggak? Jangan begitulah sama aku. Kurangilah. Tidak, Dia dengan tegar pikul salib. Mulia. Seperti itu enggak kamu? Jangan ngaku-ngaku jadi muridnya tetapi kamu tidak mengikuti gurumu. Alkitab berkata seorang murid tidak akan melebihi gurunya. Semakin benar kemuridan kita, semakin mirip kita dengan guru kita. Dalam hal itu. Kristus mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, bagaimana ya memikul salib. Jangan beda pola kita. Maka sekarang kalau ada apa-apa, siapa yang kita jadikan sebagai suri teladan kita? Kristus. Aku sudah tahu rumusnya. Aku orang cerdas dalam hal ini. Aku tidak akan banding-bandingkan dengan yang lain. Kristus cukup bagi aku. Dan itu yang aku ikuti. Apalagi nanti Bapak Ibu, Kristus juga mulia pada saat Ia, lihat ayat 13 bagian akhir. Pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Wow. Kristus mulia saat menderita, Kristus juga mulia saat memerintah. Dan kita akan kebagian kemuliaan itu. Jangan curang. Shortcut tapi nggak jelas asal usulnya. Tiba-tiba kita mau mulia saat Kristus memerintah. Mau dapat mahkota kemuliaan. Tapi tidak mengikuti aturan dari awal. Kamu dari mana? Makanya dikatakan apa? Silakan pesta ini terbuka buat siapapun, kata sang raja. Oke, silakan masuk, nikmati pesta ini. Tapi ketika ada orang yang tidak berpakaian pesta, diapain? Ngana? Ngana ya? Ngana? Ngana dari mana? Maaf. Jadi enggak keruan. Wah itu gitu. Anugerah juga ada tatanan Bapak Ibu. Jangan berpikir, aku mau masuk surga, terima kemuliaan, tapi tidak mau mengikuti aturan. Sorry ya. Kita ngiring Tuhan, jangan shortcut, nggak jelas dari mana ini. Tiba-tiba ngaku-ngaku. Maka bukan semua orang berseru-seru di akhir zaman, Tuhan, 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 kami telah ini. Kamu telah apa? Mengikut engkau, mengikut aku di mana? Berjalan gak kamu bersama dengan aku di Via Dolorosa itu? Beda zaman pendeta kita dengan Kristus. Iya, polanya yang kita ikuti. Coba lihat Ibrani pasal 12 ayat 3 dan 4. Surat Ibrani pasal 12 ayat 3 dan 4. Ingatlah selalu akan Kristus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang yang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mau iring Kristus dalam hal apa? Iring Kristus. Jalan serta Yesus di mana? Jalan serta Yesus ke kita di rumah sakit. Jalan serta Yesus ke kita di padang gurun. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus dalam segala perkara. Supaya kita mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Maka kita harus setia sampai akhir. Seperti Rasul Paulus juga.
Coba lihat 2 Timotius 4 ayat 6, 7 dan 8. Ini konon ditulis karena dia sudah akan meninggal pada masa kekaisaran Romawi, lebih tepatnya di masa pemerintahan Kaisar Nero yang akan memancungnya sebagai murid Kristus. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Surat 2 Timotius 4 ayat 7 sekarang. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8 baca sama-sama. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Allah oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi penderitaan itu untuk mengasah kecerdasan kita, kecerdasan spiritual. Sehingga kita dapat memposisikan masalah itu di bawah keluarbiasaan Kristus. Dan kita juga dapat mencontoh Kristus dalam memikulnya. Dan sekarang yang ketiga, bagian pertama ya. Kapan selesai nih khotbah? Ya sudahlah. Sekarang ayat 13 pokoknya. Ayat 14 sekarang. Kecerdasan bahwa kita ini ada roh Allah di dalam kita. Berbahagialah kamu jika kamu dinisna karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Seringkali ketika kita ini bermasalah, lihatnya keluar terus. Lihat faktor-faktor eksternal, gara-gara siapa nih? Gara-gara apa nih? Kita lupa. Di dalam kita ada roh kemuliaan, roh Allah itu mulia. Hebat, kuat. Dan sebenarnya apalagi kalau kita hubungkan dengan roh-roh jahat tadi, 1 Petrus 5 ayat 8 itu, yang seperti singa mau mengelilingi kita dengan aumannya yang mau melemahkan kita. Dia kan gak bisa masuk begitu saja pada kita. Jangankan orang percaya yang ada Roh Kudus. Orang yang tidak percaya yang tidak ada Roh Kudus saja, tidak sembarangan itu iblis tiba-tiba masuk ke dalam dirinya. Gak sehebat itu iblis tiba-tiba bisa masuk ke dalam diri kita. Kalau iblis sehebat itu, dari dulu kita sudah hancur semua. Di dalam kita ada roh kemuliaan, roh Allah. Kenapa kamu lupa ketika kamu menderita? Ada roh kemuliaan padamu. Coba lihat urutan-urutan kehadirannya. Perhatikan ayat 14. Di sini Roh Kudus dulu ada baru persoalan diizinkan datang, atau persoalan dulu datang baru Roh Kudus nyusul? Keluarkan ayatnya dong. Roh Kudus dulu ada baru persoalan datang, atau sebaliknya? Roh Kudus sudah ada padamu, karena ini konteks sebagai warga gereja. Begitu kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk. Karena kita tidak hidup pada pra-Pentakosta, pra-kejadian pasal peristiwa Kisah Para Rasul pasal 2. Kita ini jauh setelah itu, Roh Kudus sudah datang. Kita tidak menunggu lagi, tidak perlu juga doa 10 hari. Begitu kita percaya Tuhan Yesus ada Roh Kudus. Dan roh itu tidak akan meninggalkan kita selama kita percaya, dengan catatan. Ada klausul. Kalau kita tidak percaya Kristus, tidak ada relevansinya Roh Kudus ada pada kita. Kenapa? Kita dapat Roh Kudus karena percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita murtad semisal lompat bicara, ya tidak ada dong Roh Kudus pada kita. Tapi selama kita percaya, walaupun apa pendeta, walaupun kita nakal-nakal dikit, Roh Kudus gak boleh keluar. Selama kita masih mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Lihat Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama itu. Atau selama ini.
tidak itu, tidak ini, tidak temporal, tidak periodik. Tetapi selama-lamanya. Ada di dalam aku, iya ada di dalammu. Kok nggak kelihatan? Karena dia roh. Maka kalau kita ada penderitaan, coba hadapi, jangan sendirian lagi. Roh Kudus dulu datang, baru penderitaan muncul, jangan dibalik. Jadi jangan cari pertolongan dari mana-mana dulu. Oh, aku ada Tuhan yang menyertai aku. Kenapa kau jadi linglung? Apa masalahmu? Apa soalmu? Biar kita hadapi dengan kecerdasan spiritual. Makanya penderitaan itu adalah untuk mengasah kecerdasan kita. Sekarang kita cerdas kiranya memposisikan kapasitas masalah itu tadi. Saya ulangi, harus berada di luar keluar biasaan Kristus. Jangan samakan dia dengan Kristus yang maha itu. Dan pandang Kristus cara menghadapi persoalan itu. Mulia dia ketika menderita, mulia juga apalagi nanti memerintah, dapat mahkota kita. Dan sekarang ada Roh Kudus. Saya tambahkan sedikit, Roh Kudus itu sebagai apa Bapak Ibu? Dialah yang memeteraikan keselamatan kita sampai Kristus datang nanti ada peralihan. Kristus datang di akhir zaman kita ini atau kita meninggal, maka kita akan diserahkan. Jadi sekarang kita berada dalam penjagaan roh. Penjagaan roh. Itu memeteraikan keselamatan kita. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dia menemani kita selama-lamanya. Bukan hanya saat ibadah. Roh Kudus mengurapi. Tapi saat kita juga susah, Roh Kudus sama ada. Sebab dia tidak di luar kita, dia di dalam kita, menyertai kita. Dan itu sebagai jaminan yang indah. Tahu ya jaminan? Agunan. Lihat 2 Korintus 5 ayat 5. Para wanita tolong baca. Dengan suara yang keras ya. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 5. 1, 2, 3. Itulah meterainya, itulah jaminannya, itulah agunannya. Kalau dalam sosial bisnis Anda tahu agunan. Kalau kita pinjam atau kredit, itu agunannya pilih ya. Kurang dari, sama dengan, atau lebih dari yang kita pinjam. Jawab. Agunan itu kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Jadi Anda apakan itu posisi Roh Kudus berapa mahal itu. Bukan main loh. Seriusnya Tuhan menyelamatkan kita, maka beda pasti selamat dengan kepastian keselamatan. Ada enggak kepastian keselamatan bagi orang percaya Tuhan? Ada. Jangan kau ragu. Tuhan mengasihi kita. Dan dia menunggu kita dalam haribannya. Tetapi kita sekarang masih ada tugas di bumi ini. Maka maknai penderitaan itu dengan benar. Sebagai apa? Berikutnya, untuk menunjukkan kemurnian kita. Perhatikan kembali bacaan awal kita ayat 15-16 sekarang. Saya baca ulang dua-duanya. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dengan demikian, setiap orang termasuk kita, khususnya saya, dapat menderita karena salah saya juga. Karena jahatnya saya juga. Tidak seharusnya demikian. Tapi ya dapat. Tidak boleh, ya tapi bisa. Namun jangan seharusnya seperti itu. Kalau menderita, menderitalah sebagai murid Kristus.
karena kebenaran, karena nama Tuhan, karena imanmu yang benar. Sebagai ujian. Jangan menderita karena, mulai dari belakang ayat 15. Kamu mengacau, jadi penjahat, pencuri, bahkan pembunuh. Terang aja calon mertua dan calon iparmu. Belum juga calon, baru bakal calon. Udah gak suka denganmu karena kau tukang selonong-selonong. Gak keruan, baumu gak ketulungan. Makanmu rakus. Salahmu sendiri, mengapa kau tidak disambut oleh orang lain? Salahku juga kalau aku ini selalu galak, selalu marah, pelit, gak mau kasih uang jajan sama anak-anak. Kalau mereka tidak sayang pada saya, tidak hormat pada saya, lalu mereka tidak suka tinggal di rumah. Salah saya. Kalau saya dipecat karena saya malas. Orang tidak lagi mau berbisnis dengan saya karena saya curang. Jangan bilang itu salibmu, itu salahmu. Jadi ketika kita menderita, nampaklah kemurnian kita itu. Terlihatlah siapa kita yang sebenarnya. Silakan boleh didakwa, boleh dikata-katai. Selama kita benar, jangan pernah takut. Gak usah malu dan juga jangan marah kalau kita menderita karena kebenaran. Tapi kalau kita ini gara-gara salah sendiri, jangan bangga, jangan cengengesan, menangislah. Makanya ya berbeda betul kan tanggapan kita kalau kita orang benar mengerti firman dengan yang tidak mengerti firman. Berbeda seharusnya. Dan memang begitu. Contoh, ada orang bilang begini, kenapa aku digini nih? Aku kan gak salah. Kalau aku salah boleh nih aku terima dah. Tapi aku gak salah, gak bisa nih. Orang mesti dituntut nih. Saja. Salah aku apa bang? Salah aku apa? Kenapa aku digini nih? Oh, kalau orang percaya pada Kristus gak akan berkata begitu. Justru sebaliknya kalau kita ini tidak salah, kita bersuka cita. Kenapa? Kan gak salah. Kita tidak menghadapi pengadilan Tuhan. Bilang saja biar mereka itu ngata-ngatain kita. Karena aku gak salah. Aku baik-baik sama pacarku. Kata si pemuda itu. Aku tidak pernah menjamah dia. Aku gak salah. Tuhan turut bekerja. Saudara mau masukkan tokoh-tokoh Alkitab yang teraniaya sebagai salib mereka, lihat. Contoh mungkin masyhur Yusuf. Mau gebukin dia, fitnah dia, masukin ke sumur yang dalam, jual jadi budak. Come on, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan ada, dia hidup, dia tahu yang sebenarnya. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan, itu kesempatan bagi kita menunjukkan kemurnian kita. Bukan mau pamer, tapi mau menunjukkan bahwa kita tidak salah. Dan ini adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka seperti Kristus tadi, pikul salib. Barangkali sudah kurang populer ya pikul salib belakangan ini. Karena orang tuh gak mau yang susah-susah tuh. Tapi kan kesusahan kita adalah di antara kesenangan kita. Bukan kesenangan di antara kesusahan. Begitu banyak kebahagiaan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Masa sekilas saja susah kita tidak mau. Saya ulangi ya. Kesusahan kita berada di antara kesenangan kita. Bukan kesusahan meliputi hidup kita. Sejak kita percaya Tuhan Yesus, kita bahagia, betul tidak? Amin. Berjalan bersama dengan dia bahagia.
Kalau susah sejenak itu hanya sepintas, selintas. Nanti kita bahagia lagi. Kesusahan kita berada di antara sepanjang jalan kesenangan kita. Bukan kita mulai dari susah, senang sebentar, susah lagi. Itu bukan ajaran Tuhan. Tapi sama, bukan ajaran Tuhan juga kalau kita ini maunya senang terus. Ada sesuatu yang keliru dari doktrin itu kalau senang terus. Sebab itu bukan ajaran Tuhan. Maka apapun khotbah di gereja kita ini, Anda harus mau terima. Harus mau terima. Jangan maunya yang manis-manis, istilahnya manis-manis. Ternyata lagi pula manis-manis itu pembunuh nomor 1. Kalau kita udah senangnya manis. Mati duluan imannya. Kita tidak anti dengan yang manis. Kita tidak anti dengan penghiburan. Sukacita. Kita mau ibadah juga bukan penat terus, susah terus. Tapi janganlah kita pilih-pilih tema, topik, nats yang wah buat kita enak didengar. Jangan dong. Nanti kita sakit loh. Orang sehat kan butuh gizi yang cukup dan seimbang. Tidak cukup hanya semua kita dapatkan. Tapi kalau tidak seimbang, ada yang terlalu plus, sakit juga kita. Maka ada istilah kurang darah, kelebihan darah atau darah tinggi. Kita butuh kolesterol, tapi kalau kelebihan, kita butuh protein, tapi kalau semua serba protein, stroke lo nanti lo. Jangan main-main. Begitu pula firman, ada yang menghibur, ada yang menegur, ada yang menghibur, ada yang menegur. Puji Tuhan, asal bukan kita mau cari musuh di sini. Apa-apa khotbah yang keras, menegur terus, ya jangan gitu juga om. Jemaat bubar nanti. Tapi kalau maunya yang senang-senang terus. Come on. Masalahnya firman Tuhan ada 2 sisi. Dia pedang bermata 2. Ada yang menyukakan telinga kita. Membuat kita ketawa-ketawa, puji Tuhan. Tapi ada juga yang membuat kita ini. Iya ya, aku salah ya. Jangan, ya maaf kalau saya akhirnya harus keluarkan senjata pemungkas saya dalam hal ini. Galatia 4 ayat 16. Saya bukan mau sok galak ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Nggak ada lagi jadwal khotbah? Gara-gara berat poltak. Berat poltak. Come on. Kalau itu firman Tuhan dengerin. Jangan kau mau di alam-alam terus. Ingat ya, pujian memang membanggakan, tapi hanya teguran yang membawa perubahan. Mau maju enggak? Mau berhasil enggak? Ikuti apapun rambu-rambu ilahi. Ikuti. Supaya kamu berjalan lurus. Kamu berhasil bahkan beruntung. Supaya kamu berhati-hati dalam setiap langkahmu. Kamu harus renungkan Taurat ini seluruhnya siang dan malam. Apapun yang terjadi. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, ternyata itu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kemurnian kita. Aku benar anak Tuhan. Sebab bukan karena salahku aku menderita. Tapi juga puji Tuhan kalau kita ditegur dengan keinsafan Roh Kudus. Ternyata aku yang keliru ya. Mengapa aku jadi gak berhasil? Aku yang salah ternyata, ampun Tuhan. Makanya Ibrani pasal 12 ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak amat pendeta? Ya memang banyak. Sebagai anak-anak, kalau kita anak-anak benar, bukan anak-anak gampangan, maka kita kalau salah ditegur. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang apa? Baik. Dia peduli dengan kita. Dia Bapa yang sebenarnya.
supaya kita tidak kehilangan kekudusan kan disebut. Jadi kawan-kawan, ketika kita menghadapi penderitaan itu, cobalah pahami itu dengan benar. Sebagai apa? Berikutnya untuk memproses kedewasaan kita. Coba lihat nats awal tadi itu ya. 1 Petrus 4 ayat 17 sekarang. Ada yang indah di sini. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Apa maksud ayat ini? Apa maksud ayat ini? Mengapa penghakiman disebut? Penghakiman itu bukan penghakiman akhir zaman ya. Tapi maksudnya penyesahan. Penyesahan dimulai pada rumah Allah. Mengapa pada rumah Allah? Karena rumah Allah, katakanlah gereja, ada anak-anak Allah. Anda bisa enggak di sini? Ada berapa pihak di sini? Lihat nih. Anak-anak Allah di rumah Allah. Dan ada anak-anak yang bukan atau belum jadi anak-anak Allah di luar rumah Allah. Betul enggak? Apa kaitannya? Supaya kamu sebagai anak-anak Allah dididik lebih dahulu, mengerti lebih dahulu, pengalaman lebih dahulu. Dengan demikian kamu dapat membimbing orang-orang yang belum jadi anak-anak Allah. Kamu jangan egois. Ada misi surgawi dalam hidup kita. Mengapa kita jadi anak-anak Allah? Supaya kita boleh melayani orang yang dilayani Tuhan. Jadi kalau kita ini menderita lebih dahulu, puji Tuhan, haleluya. Saya berarti dalam proses pendewasaan supaya saya dapat menggendong adik-adik rohani saya yang nakal-nakal. Pernah enggak membaca Injil Lukas pasal 15? Pernah membaca Lukas 15? Ini musiknya ini tanda apa ini? Udah habis waktuku ya. Kalau kita baca anak bungsu dengan anak sulung. Sebenarnya yang lebih disorot selama ini anak apa? Anak bungsu. Tapi kita lupa. Sebenarnya itu sindiran kepada warga gereja sebagai anak sulung yang enggak mau menerima. Karena belum dewasa. Umurnya aja yang banyak. Lama jadi Kristen. Sudah puluhan tahun di gereja. Tapi tidak melayani sesamanya. Kenapa? Dia sendiri lemah. Dia tidak punya misi ilahi. Tapi kalau kita mengerti penderitaan itu sebagai sarana untuk memproses kedewasaan kita. Biarkan dirimu diproses Tuhan. Supaya kita lebih kuat. Karena kalau kita tidak kuat Bapak Ibu, bagaimana kita akan menggendong adik-adik kita? Adik-adik spiritual. Masih banyak orang yang perlu dilayani. Jangan malah kita jadi batu sandungan. Nangis duluan lebih kencang. Ingat gak kita ada mil ekstra, extra mile. Matius 5 ayat 41. Kalau ada orang menyuruh kau berjalan 1 mil, berjalan baginya 2 mil. Kuat sekali orang ini. Murid-murid Kristus enggak cengeng. Teriak duluan, marah duluan, protes duluan, turun ke jalanan duluan, pasang spanduk duluan. Hei! Murid-murid Kristus itu lebih tenang, lebih sabar. Banyak doa. Bukan mengandalkan otot. Bahkan otak semata. Tapi dia mencari hikmat dari Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Situlah kita jadi leader secara spiritual. Dan kita akhirnya dapat teruji kesetiaannya, bukan? Lihat ayat 19 bagian keempat. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah, bukan karena kehendakmu. Bukan karena kehendak tetanggamu. Bukan karena kehendak setan. Tidak ada urusan setan dalam hidup kita. Tidak ada relasi kita dengan setan. Karena kehendak Allah
Diizinkan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Hendaklah kita yang demikian menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Kepada siapa? Kepada pencipta yang setia. Selalu kita puji Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku mengasihimu walaupun aku sakit. Ngomong langsung, ngomong. Say it. Yang kedengeran bila perlu direkam. Jangan kita haleluya puji Tuhan saat kita senang. Saat kita dapat bonus. Di segala keadaan. Selalu berbuat baik. Lihat ayat ini. Selalu berbuat apa? Selalu berbuat apa ayat 19? Berbuat baik. Seperti apa berbuat baik kepada Tuhan? Ya kita puji Dia selalu. Kita tidak akan pernah punya pandangan negatif tentang Tuhan. Kenapa? Kita sudah memahami makna penderitaan itu dengan benar. Itulah yang dikatakan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang masyhur barangkali adalah salah satunya Ayub itu. Masakan kita hanya menerima yang enak saja dari Tuhan? Tidak enak, tidak. Kita tidak punya perkataan yang buruk soal Tuhan. Apapun. Kita berbuat baik pada Yesus. Aku tidak akan tinggalkan engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Kita akan mati sebagai orang percaya. Kita tidak akan pernah murtad meninggalkan Tuhan. 4 makna penderitaan yang harus kita pahami dengan benar. Adalah untuk mengasah kecerdasan kita. Cerdasan spiritual. Jangan hanya cerdas secara saintifik. Langit dan bumi akan berlalu. Dan di atas langit masih ada langit. Kecerdasan spiritual diasah. Untuk menunjukkan kemurnian kita. Kesempatan. Lewat penderitaan itu tampil sebagai orang benar. Dan kita akan rela membimbing teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kenapa? Kita the firstborn of the kingdom. Kita adalah anak-anak sulung kerajaan. Orang belum mengenal Tuhan, kita sudah kenal, kita bimbing dia. Saya senang di sini banyak volunteer. Saya bukan mau menyindir. Jangan hanya volunteer di gereja secara teknikal saja. Harus volunteer juga secara message-nya. Kita contoh dimanapun kita berada. Itu pembina rohani saya. Ketika menderita, orang-orang yang kita layani lihat kita. Macam mana orang ini menghadapi penderitaan. Benar gak dia layak saya jadikan pembina? Jangan hanya sibuk dengan urusan-urusan seperti Marta. Tapi harus juga sibuk seperti Maria. Sehingga kita tidak akan tinggalkan Tuhan. Dia pencipta yang setia. Mari letakkan tangan kanan kita di bagian dada sejenak saja. Tentulah tidak ada khotbah yang sempurna. Tidak ada penjelasan firman yang serba lengkap. Bisa jadi ini juga sudah pernah kita baca. Bahkan beberapa kali adanya. Tapi ketahuilah firman itu tidak pernah usang. Terimalah dengan sukacita. Mungkin saja kita tidak sedang menderita saat ini. Tapi kita tidak tahu di hari esok. Tetapi kapanpun itu datang penderitaan. Kita sudah diingatkan. Kita sudah dipahamkan maknanya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik kepada kami. Kami mau berhadapan muka denganmu. Tidak ada lagi penghalang. Kaulah imam besar kami. Kami mau memperlakukan Tuhan apa adanya. Semua di hadapanmu serba terbuka. Tuhan, berkati saudara-saudara kami kalau sedang menghadapi penderitaan saat ini. Kalau yang sakit jamahlah Tuhan, kuatkan kembali dan menjadi pemenang. Dia tidak akan tinggalkan Tuhan karena penyakitnya. Ada persoalan keuangan pun demikian Tuhan. Betapa belakangan ini khususnya banyak uang diperlukan. Karena itu saudara kami yang sedang kekurangan uang, beri ketabahan, berikan jalan keluar, berikan hikmat Tuhan. Usaha mereka yang gagal biar boleh diliputi kuasa Tuhan, hikmat Tuhan. Berhasil lagi bahkan mengalami lompatan yang tinggi sekali diurapi oleh Tuhan. Demikian pula persoalan-persoalan dalam rumah tangga perjodohan.
pendidikan, pelayanan Tuhan. Kami bersyukur atas gedung ini, atas gereja ini Tuhan. Untuk NIC Tuhan, berkati Bapak Daniel dengan Ibu dan semua tim yang melayani di sini Tuhan. Biar kami memandang kepada Tuhan bukan pada manusia. Karena Tuhanlah yang menyelamatkan kami dan dari Tuhan juga datang upah bagi kami, bukan dari orang, bukan dari organisasi. Kalau kami ada sebagaimana di sini ada, tidak kekurangan sebagai gereja Tuhan, semua adalah anugerah. Biar ini kami sampaikan kepada banyak orang di luar sana supaya tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa, dibaptis lagi, dibaptis lagi, dibaptis lagi dan didewasakan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.